Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Salam. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Eka Jermi SPDI dari SD Negeri Meriah 1 Kabupaten Bener Meriah, CGP Angkatan 9. Saya di sini berperan sebagai Kuci dan teman Saya Maya Agustina SPD dari SMP Negeri 1 Permata. Pada saat ini saya berperan sebagai coach. Saya Darussalam SPD dari SMA Negeri 1 Bandar. Pada proses ini saya berperan sebagai observer. Salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabar Ibu Maya pada sore yang berbahagia? Alhamdulillah kabar saya baik, Pak. Bapak bagaimana kabarnya, Pak? Ya Bu Maya, alhamdulillah ya kabar saya juga baik-baik saja Bu ya. Sebelum Ibu melakukan coaching sebagai tahap awal, saya akan mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Ibu, saat ini saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu karena di sini saya akan mengamati proses dialog antara Ibu dan coaching Ibu nanti. Adapun hal yang saya amati adalah apakah coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur cerita. Itu yang pertama, bukan? Berikutnya, bagaimana cara Ibu menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan bagaimana coaching tersebut merespon pertanyaan Ibu. Jangan lupa Ibu ya, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Ya kan Bu, Ibu tentu ingat apa prinsip-prinsip coaching itu ya kan? Oke, mungkin ini perlu saya saya review sedikit Bu tentang prinsip-prinsip coaching itu. Yaitu harus ya coaching Ibu nanti harus harus Ibu anggap sebagai mitra. Itu yang pertama Bu. Berikutnya ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching Ibu. Ya, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi coaching. Ya, apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini adalah kehadiran penuh, Pak, atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu Maya. Ya, pertanyaan kedua, ya, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin juga Ibu observasi terhadap coaching Ibu? Dari 3 kompetensi tadi, Pak, kompetensi yang spesifik yang ingin saya observasi pada coaching saya adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu. Sebelum Ibu melakukan coaching, ada satu lagi Bu Maya. Boleh ya Bu ya? Boleh Pak, boleh Pak. Saya ajukan pertanyaan terhadap Ibu. Ya, indikator yang bagaimana yang ingin mungkin ya Ibu yang Ibu inginkan ya pada saat coaching kali ini? Saya menginginkan coaching saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya serta langkah-langkah penyelesaiannya, Pak. Oke, baik Bu Maya. Itu saja mungkin pertanyaan pada proses pra-observasi ini. Silakan Ibu Maya melakukan coaching dengan coaching Ibu. Terima kasih Pak atas masukannya. Saya akan melakukan coaching dengan coaching saya sekarang. Baik Bu Maya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Ibu Agustina. Bagaimana kabar Ibu Eka hari ini? Alhamdulillah hari ini saya baik Bu. Bagaimana kabar Ibu Bu? Alhamdulillah saya sehat juga. Bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar tadi? Perasaan saya tadi bukan setelah mengajar, saya sedikit lega Bu ya. Walaupun sepertinya belum maksimal. Bagaimana kalau kita mulai mereview kegiatan yang sudah kita lakukan tadi? Boleh Bu, silahkan Bu. Baik Bu,
Saat ini kita akan belajar bersama dan saling mengingatkan tentang bagaimana mengajar dengan baik berdasarkan rubrik yang ada. Baik Bu, untuk saat ini saya juga bersiap mendengarkan, dan Ibu juga jangan sungkan-sungkan ya Bu ya menjelaskan kepada saya apa yang harus saya lakukan dan tingkatkan lagi ke depannya Bu. Terima kasih Bu Eka. Kita harus saling mengingatkan. Kali ini saya yang melihat Ibu Eka mengajar, mungkin lain kali nanti Ibu Eka yang melihat saya mengajar di kelas. Iya Bu, saya juga sangat senang Ibu mau mengamati saya mengajar Bu. Baiklah, kita lihat pada langkah-langkah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi, banyak yang sudah benar dan sesuai. Namun pada pembukaan, Ibu lupa menuliskan atau menyampaikan tujuan pembelajaran. Apakah Ibu mengingatnya sekarang? Oh iya ya Bu ya, tadi memang kayaknya saya lupa, benar sekali apa yang Ibu katakan. Bahkan saya mengingatnya tepat ketika pembelajaran tadi Bu telah selesai saya laksanakan Bu. Terima kasih sudah melakukan refleksi sendiri sebelum ada refleksi dari teman sejawat dan orang lain. Apa yang menyebabkan Ibu tidak mengingatnya? Baik Bu, saya sebenarnya sudah saya tuliskan di dalam langkah-langkah pembelajaran yang saya buat. Namun karena saya baru kali ini di supervisi Bu, mungkin saya itu merasa grogi Bu, takut gak pede kan begitu Bu, sehingga apa yang sudah saya tuliskan itu terlewatkan dari yang langkah-langkah pada saat saya lakukan pembelajaran Bu. Tidak apa-apa Bu Eka, itu adalah hal yang wajar dan manusiawi. Pada saat saya berada di posisi Ibu, mungkin saya juga akan melakukan hal yang sama. Bahkan tidak bisa berbicara dan mengajar dengan baik dan lancar. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasan yang telah Ibu sampaikan. Selanjutnya bagaimana perasaan Ibu setelah selesai mengajar dan mengingat bahwa Ibu lupa menuliskan tujuan pembelajaran? Baik Bu, saya kan merasa senang Bu, karena saya lebih tahu apa yang sudah baik dan apa kekurangan saya yang harus saya tingkatkan ke depannya lagi Bu. Benar sekali Bu, saya juga sependapat dengan Ibu. Supervisi sangat diperlukan dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Kira-kira apa lagi yang harus kita benahi pada proses belajar mengajar dan supervisi ini Bu? Jadi Bu, yang perlu saya benahi, yang saya inginkan adalah ketika melakukan supervisi Bu, hendaknya jadwal yang diberikan itu Bu jauh sebelum dari pelaksanaan, maksudnya jangan terlalu dekat waktunya Bu, supaya saya dapat melakukannya secara maksimal Bu. Benar sekali Bu, saya juga sangat setuju dengan usulan Ibu. Karena seharusnya sebelum observasi ke kelas ada beberapa langkah, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Hal ini akan coba kita perbaiki ke depan. Menurut pandangan Ibu, sebenarnya atau bagaimana seharusnya pra-observasi dilakukan? Menurut pandangan saya ya Bu ya, seminggu sebelum observasi hendaknya ada pra-observasi sudah dilakukan Bu. Kenapa? Agar saya menyiapkan perangkat atau berlatih Bu dengan anak-anak. Karena saya meyakini jika kita sering-sering berlatih, maka dapat mengurangi rasa grogi yang ada pada diri saya Bu. Tapi juga saya ingin menanyakan juga bagaimana pendapat Ibu. Saya sangat setuju Bu. Benar sekali, menurut saya persiapan itu sangat penting dalam melaksanakan suatu kegiatan. Saya sangat berterima kasih atas pendapat Ibu dan nanti akan saya usulkan ke wakil kurikulum karena beliaulah yang menuliskan jadwal dan membuat jadwal pra-observasi. Selanjutnya agar Ibu tidak lupa menuliskan tujuan pembelajaran, langkah apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan melakukan yaitu sering berlatih Bu dan melakukan refleksi agar tidak ada langkah-langkah lagi Bu yang terlupa, terutama pada tujuan pembelajaran yang harus dicapai, karena memang bukan tujuan pembelajaran ini anak-anak didik kita harus tahu apa tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan di kelas, begitu Bu. Benar sekali Bu, terima kasih atas usaha yang Ibu lakukan. Apabila kita melakukan berbagai upaya perbaikan, tentu saja akan mendapatkan hasil yang baik juga. Terima kasih Bu atas ilmunya. Saya akan mencoba mempraktekannya agar lebih baik lagi ya Bu ya. Benar sekali Bu, kita memang harus terus belajar dan senantiasa harus berbenah agar tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa
dapat tercapai. Baik Ibu, untuk selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan agar hasil yang sudah baik ini dapat Ibu pertahankan ke depannya? Jadi Bu, yang saya lakukan yaitu pertama, saya akan meminta pendapat dulu dari anak-anak Bu pada saat saya mengajar. Nah, di samping itu juga saya akan meminta teman sejawat saya yang lain untuk melakukan supervisi dan menilai saya dan memberikan umpan balik untuk saya agar saya bisa memperbaiki pembelajaran ke depannya Bu. Terima kasih Ibu sudah bisa menetapkan langkah yang akan Ibu lakukan. Apa rekomendasi Ibu agar proses belajar mengajar di sekolah kita dapat ditingkatkan? Jadi saya menginginkan Bu ya, setiap supervisi itu Bu dilakukan terus, dimonitoring. Nah, jangan saat melakukan supervisi setelah selesai sudah. Nah, yang saya inginkan adalah terus dimonitoring, terus diawasi dan terus dibina, melakukan umpan balik. Nah, jadi agar proses belajar mengajar saya Bu bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Darussalam. Alhamdulillah, Ibu Maya ya, tadi sudah melakukan percakapan coaching ya dengan Ibu Eka Jardi, Bu ya. Benar Pak. Oke. Untuk itu, sebelum penutupan Bu Maya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada tahap pasca observasi ini. Ya. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita yang terdiri dari tujuan utama, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga coaching saya Pak bisa menggali sendiri permasalahan yang dihadapi dan menemukan solusi permasalahannya pada rencana aksi yang akan dilakukan. Oke, terima kasih Bu Maya. Saya akan menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang mana pada saat pengamatan tadi saya melihat bahwa coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan sangat baik, ya. Alur yang dilakukan juga sudah sesuai dengan alur Tirta, kan seperti itu. Jadi Bu Maya juga sudah bisa menggali permasalahan yang dihadapi, ya, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching Ibu, sehingga Ibu Eka bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Di sini saya juga melihat bahwa coaching yang dilakukan sudah sangat sesuai dengan prinsip coaching, yaitu ada prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Pertanyaan terakhir, Ibu Maya. Baik Pak. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah Ibu lakukan pada hari ini? Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mencoba menggali lebih dalam lagi tentang alur tirta. Karena alur tirta ini adalah sesuatu hal yang baru yang kita dapatkan pada materi ini Pak. Sehingga saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih Bu Maya. Ya, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi dan semua permasalahan mendapatkan solusi yang tepat. Ya. Oke, demikian kegiatan observasi ini Bu Maya. Ya, Bu Maya telah menyempatkan meluangkan waktu. Ya, saya akhiri ya dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih juga Bu Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darussalam SPD dari SMA Negeri 1 Bandar. Dalam proses ini saya bertindak sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Jarmi SPDI dari SD Negeri Meri 1. Kali ini saya berperan sebagai pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Agustina SPD dari SMP Negeri 1 Permata. Kali ini saya berperan sebagai coach. Assalamualaikum Pak Darussalam. Waalaikumsalam Bu Eka.
Bagaimana kabar Bapak, Pak? Alhamdulillah Bu, ya kabarnya kabar baik dan kondisi saya alhamdulillah saat ini sehat. Bu Eka sehat kan? Alhamdulillah sehat Pak, sama Pak. Baiklah Pak, sebelum kita melakukan coaching sebagai tahap awal, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bapak, saat ini saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bapak karena di sini saya akan mengamati proses dialog antara Bapak dan kucing. Adapun hal yang saya amati adalah apakah coaching yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan alur cerita, bagaimana cara Bapak menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada kucing, dan bagaimana kucing tersebut merespon pertanyaan dari Bapak. Dan jangan lupa juga Pak, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini Pak? Sabar Bu, nanti pada proses coaching saya akan menggali ya informasi-informasi ya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Mungkin nanti Bu, saya posisinya ya mungkin harus hadir penuh atau present juga. Berikutnya ya saya akan mencoba mendengarkan aktif dari apa permasalahan-permasalahan yang akan disampaikan oleh coaching saya nanti. Berikutnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentunya yang berbobot kepada coaching saya. Baik Bapak, terima kasih. Itu untuk pertanyaan yang kedua Bapak. Kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak diobservasikan? Kompetensi yang secara spesifik ya Bu. Ya. Mungkin ya ingin saya observasi adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya saya akan menanyakan pertanyaan terakhir untuk Bapak. Baik. Indikator yang bagaimana yang ingin Bapak coachingkan kali ini? Saya ingin Bu ya, coaching saya itu nanti dapat menemukan solusi-solusi yang terbaik dari permasalahan-permasalahan yang dia hadapi seperti itu. Ya Pak, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan pada observasi ini telah selesai. Sekarang silahkan Bapak melakukan coaching dengan kuci Bapak. Terima Baik, kasih Bu. Bapak. Terima kasih juga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Bagaimana kabar Ibu Maya pada sore yang berbahagia ini? Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Kalau Bapak bagaimana kabar Bapak? Alhamdulillah juga Bu, saya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah Bu, kita dapat berdiskusi pada sore yang berbahagia ini. Jadi sebelum kita lanjut diskusinya Bu, saya ingin tahu dulu keadaan Ibu ya saat ini. Keadaan saya baik Pak. Pada saat ini saya dalam keadaan sehat dan baik. Jadi berikutnya Bu, setelah Ibu melakukan aktivitas mengajar di kelas tadi Bu, saat ini Bu, perasaan Ibu bagaimana? Tadi setelah Bapak melakukan supervisi di dalam kelas, saya merasa sangat senang meskipun saya mengajar tadi saya merasa belum maksimal Pak. Oh begitu Bu. Ya, Jadi Pak. pada kesempatan dialog kita nih Bu, ya kan, apakah kita bisa memulai dialog kita terkait proses Ibu mengajar di kelas tadi? Boleh Pak, silahkan Pak. Oke. Bu Maya, ya, saat ini kita akan belajar bersama, ya, saling mengingatkan tentang bagaimana mengajar dengan baik dan berdasarkan rubrik yang ada, agar kedepannya proses pembelajaran kita di kelas itu ya bisa dengan maksimal kita lakukan. Baik Pak, saya sangat berterima kasih dan Bapak jangan sungkan-sungkan apabila ada kekurangan saya dalam mengajar tadi.
silahkan Bapak review dan sampaikan kepada saya. Terima kasih Bu Maya. Ya, di sini kita akan saling mengingatkan kali ini Bu Maya, saya yang melihat Ibu mengajar, ya kan? Lain kali mungkin Ibu yang akan melihat saya praktik mengajar di kelas. Ya Pak, saya sangat senang ketika Bapak tadi bisa meluangkan waktu untuk mengamati saya mengajar di kelas Pak. Oke Bu Maya, kita lihat pada langkah-langkah pembelajaran, ya, banyak yang sudah benar, ya, dan sesuai dengan aturan-aturan di dalam kita menyusun perangkat pembelajaran seperti itu Bu Maya kan. Namun pada pembukaan tadi waktu Ibu mengajar, mungkin Ibu terlewatkan seperti itu, atau lupa menuliskan, atau menyampaikan tujuan pembelajaran. Apakah Ibu mengingatnya? Benar Pak, tadi saya mengingatnya tepat ketika pembelajaran tadi telah selesai Pak. Oke Bu, terima kasih ya sudah melakukan refleksi sendiri sebelum ada refleksi dari teman sejawat atau dari orang lain bahkan seperti itu Bu Maya. Apa yang menyebabkan ya Ibu tidak mengingatnya? Mungkin ada masalah-masalah yang Ibu hadapi seperti itu. Sebenarnya Pak, tadi saya sudah menuliskan dalam langkah-langkah pembelajaran saya. Cuman tadi karena Bapak mengamati saya merasa grogi sehingga saya lupa menuliskan dan menyampaikan tujuan pembelajaran tersebut di kelas Pak. Oh iya Bu, ya tidak apa-apa Bu ya. Hal tersebut mungkin itu wajar karena kita manusia, bukan? Mungkin ada yang lupa seperti itu. Nah, pada saat saya berada di posisi Ibu, ya, mungkin saya juga akan melakukan hal yang sama seperti yang Ibu lakukan di kelas tadi. Bahkan saya jadi tidak bisa berbicara dengan baik di kelas. Dan mungkin inilah pertemuan kita ini, bukan saling kita berdiskusi, ya. Kedepannya kita harapkan ya, hal-hal yang tidak kita kerjakan, hal-hal yang baik yang seharusnya ya kita kerjakan, kita terapkan di kelas, kedepannya itu tidak terlewatkan seperti itu. Ya. Benar Pak, saya merasa sangat senang sekali sehingga saya lebih tahu apa yang sudah baik, apa yang kekurangan saya, sehingga nanti akan saya tingkatkan lagi Pak. Oke Bu Maya, benar sekali Bu Maya ya. Saya juga sependapat dengan Ibu. Supervisi ya sangat diperlukan. Artinya dalam proses pembelajaran yang berpihak kepada murid ini harus sering-sering kita laksanakan untuk supervisi itu agar terjadinya perubahan di dalam sistem pembelajaran kelas. Seperti itu tujuannya Bu Maya kan? Benar Pak, yang saya inginkan pada saat ini, saya ingin jadwal supervisi itu diberikan jauh sebelum observasi Pak, sehingga saya bisa menyiapkan diri dengan lebih maksimal Pak. Oh iya. Benar sekali Bu Maya. Saya juga sangat setuju dengan usulan Ibu tadi, karena seharusnya sebelum observasi itu dilakukan, ya kan, ada beberapa langkah ya yang perlu kiranya dilaksanakan. Bahkan sebelum sebelum observasi atau pra observasi, terus observasi, bahkan pasca observasinya harus juga itu dilakukan, ya, mana hal yang sudah baik, mana hal yang belum baik, itu yang menjadi nanti untuk perubahan yang dilaksanakan pada tahapan-tahapan berikutnya seperti itu. Menurut pandangan saya juga seperti itu Pak. Seminggu sebelum kita melakukan observasi, hendaknya kita sudah melakukan pra-observasi. Ya. Di sini dengan tujuan agar saya dapat berlatih dengan anak-anak untuk mengurangi rasa grogi saya Pak. Sehingga ketika Bapak melakukan kunjungan atau supervisi ke kelas, maka saya lebih siap baik dalam materi maupun dalam mengelola kelas Pak. Saya sangat setuju Bu, ya. Benar sekali menurut saya persiapan itu ya sangat penting dalam melaksanakan suatu kegiatan. Saya sangat berterima kasih atas pendapat Ibu, dan ini akan saya usulkan nanti ke wakil kepala sekolah, mungkin ini bidangnya nanti di bidang kurikulum, bukan, untuk membuat jadwal pra observasi agar observasi yang kita jalankan nanti berjalan dengan apa yang kita harapkan seperti itu.
Ya Pak, saya juga dari saya akan terus melakukan refleksi agar tidak ada langkah-langkah yang saya lupakan. Pada saat ini mungkin saya tadi melupakan tujuan pembelajaran, maka pada saat yang akan datang saya akan berlatih untuk tidak lupa menuliskan tujuan pembelajaran tersebut, Pak. Terima kasih Bu Maya ya. Saya sangat bangga terhadap tindakan-tindakan yang ingin Ibu lakukan ke depannya. Ya kan? Apabila kita terus melakukan berbagai upaya perbaikan, tentu saja akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal atau hasil yang lebih baik seperti itu. Terima kasih Pak atas ilmunya. Pada hari ini saya akan mencoba mempraktekannya nanti pada supervisi yang akan datang. Benar sekali Bu, ya kita memang harus terus belajar dan senantiasa harus berbenah agar tujuan mencerdaskan anak bangsa dapat tercapai. Baik Ibu, untuk selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan agar hasil yang sudah baik ini dapat dipertahankan? Saya juga akan meminta pendapat dari anak-anak Pak, karena seharusnya guru itu memang juga meminta pendapat dari anak-anak bagaimana dia mengajar, apakah sudah menyenangkan atau tidak. Di samping itu di sela-sela jadwal supervisi saya akan meminta teman sejawat untuk mengamati saya mengajar, dan umpan balik yang mereka berikan akan saya jadikan sebagai perbaikan di tahap selanjutnya Pak. Oh iya Bu, iya. Terima kasih Bu Maya sudah bisa menetapkan langkah-langkah yang akan dilakukan, apa rekomendasi Ibu agar proses belajar mengajar di sekolah kita dapat ditingkatkan seperti itu Bu Maya. Saya menginginkan Pak, setelah observasi itu ada pasca observasi, yang mana di pasca observasi ini supervisor akan memonitoring apa saja kelemahan dan kekurangan saya sehingga dapat saya jadikan sebagai perbaikan Pak. Terima kasih Bu Maya atas waktunya ya, kita sudah bisa berdiskusi ya. Mungkin kali ini saya yang memberikan saran-saran buat Ibu ke di diskusi berikutnya Ibu yang memberikan saran-sarannya yang terbaik buat saya. Terima kasih juga Pak Ya, Bu. yang pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Maya. Assalamualaikum Pak Darus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eka. Alhamdulillah Bapak tadi sudah melakukan percakapan coaching dengan Ibu Maya. Untuk itu sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada tahap pasca observasi ini. Baik, Bu. Yang pertanyaan pertama Pak, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Pak? Ya Bu, baik Bu, tadi sudah saya lakukan coaching ya Bu, bersama coaching. Saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta kan, yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga coaching saya bisa menggali sendiri permasalahan ya yang dihadapi dan menemukan solusi permasalahan pada rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching. Baik Bapak, terima kasih ya Pak Darus. Saya akan menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang mana pada saat pengamatan tadi saya melihat bahwa coaching yang Bapak lakukan dengan Ibu Maya Agustina itu sudah sangat baik sekali Pak. Dan alur yang digunakan sudah sesuai dengan alur tirta. Pak Darus juga bisa menggali permasalahan yang dihadapi dengan mengajukan beberapa pertanyaan berbobot kepada Ibu Maya, sehingga Bapak bisa menemukan solusi dari permasalahan Ibu Maya, permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Maya. Di sini saya juga melihat Pak bahwa coaching yang Bapak lakukan tadi sudah sangat sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi Pak.
Oh iya Bu ya. Jadi sekarang Pak kan saya ingin menanyakan pertanyaan terakhir kepada Bapak. Kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah Bapak lakukan dengan Ibu Maya tadi, Pak? Oke Bu, terkait coaching yang sudah saya lakukan, mungkin ada kompetensi-kompetensi yang perlu saya tingkatkan Bu. Ya kan? Ada yang ingin saya potong. Bisa. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mencoba menggali lebih dalam lagi tentang alur tirta, ya, sehingga saya dapat melakukan coaching yang lebih baik ke depannya Bu. Iya, baik Pak. Terima kasih sekali karena memang melakukan perbaikan itu sangat penting ya Pak ya untuk meningkatkan hasil yang maksimal. Jadi semoga ke depannya nanti Bapak bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi dan semua permasalahan mendapatkan solusi yang tepat. Nah, demikianlah Pak hasil observasi kita kali ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Eka Jermi SPDI dari SD Negeri Merio 1 Kabupaten Bener Meriah CGP Angkatan 9. Saya berperan sebagai coach. Saya Maya Agustina SPD berasal dari SMP Negeri 1 Permata. Saya berperan sebagai pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darussalam SPD dari SMA Negeri 1 Bandar. Pada kali ini saya berperan sebagai coaching. Bu Eka, Waalaikumsalam Bu Maya. bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan kabar Ibu? Alhamdulillah pada hari ini saya juga dalam keadaan sehat. Sebelum kita melakukan coaching sebagai tahap awal, saya ingin membicarakan rubrik penilaian dengan Ibu. Pada saat ini saya akan mengamati Ibu melakukan coaching dengan coaching. Apakah Ibu sudah melakukan alur tirta? Apakah sudah melakukan prinsip coaching? Dan pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini adalah yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence. Kedua, mendengarkan aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot Ibu. Ya, terima kasih Bu Eka. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Ibu? Jadi kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya observasi adalah yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik Ibu, pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu pada coaching kali ini? Saya menginginkan coach saya nanti Bu dapat menemukan solusi dari permasalahannya serta langkah-langkah penyelesaian yang dihadapinya Bu. Baik Ibu, itu saja pertanyaan pada pra-observasi ini. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bu Eka. Bagaimana kabar Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah Bu, saya dalam keadaan sehat. Ibu bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Dan bagaimana perasaan Bapak tadi setelah Bapak mengajar Pak? Perasaan saya sangat senang Bu. Saya sangat bahagia karena Ibu menyempatkan diri hadir di kelas saya dalam rangka supervisi akademiknya Bu. Bagaimana? Bolehkah kita mulai mereview hasil kegiatan kita tadi Pak? Dengan senang hati Bu, boleh Bu, boleh. Baik Pak, saat ini kita akan belajar bersama dan saling mengingatkan tentang bagaimana mengajar yang baik sesuai dengan rubrik yang ada. Ya. Baik Bu, untuk saat ini saya juga bersiap mendengarkan dan Ibu jangan sungkan-sungkan ya Bu untuk menjelaskan kepada saya tentang apa yang harus saya tingkatkan ke depannya.
Terima kasih Pak. Di sini kita akan saling mengingatkan Pak. Iya. Kali ini saya yang melihat Bapak mengajar, lain kali mungkin saya bisa meminta Bapak untuk melihat saya mengajar di kelas Pak. Oh iya Bu, ya. Saya juga sangat senang Ibu mau mengamati pada saat saya mengajar. Baik, kita lihat pada langkah-langkah pembelajaran banyak yang sudah benar dan sesuai Pak. Namun pada pembukaan Bapak lupa menuliskan atau menyampaikan apa tujuan pembelajaran Bapak pada hari itu. Apakah Bapak mengingatnya sekarang? Benar Bu, ya. Benar sekali apa yang Ibu sampaikan tadi. Bahkan saya mengingatnya tepat ketika pembelajaran tadi selesai dilaksanakan. Terima kasih sudah melakukan refleksi sendiri sebelum saya merefleksi Bapak atau teman sejawat atau orang lain. Apa yang menyebabkan Bapak itu tidak mengingatnya tadi Pak pada saat pembelajaran? Iya. Baik Bu, saya sebenarnya sudah ya Bu, menuliskan dalam langkah-langkah pembelajaran saya di kelas yang saya buat. Namun karena saya baru kali ini disupervisi oleh Ibu, ya kan, saya merasa grogi gitu, nggak pede seperti itu, kan, sehingga ada yang terlewatkan di langkah-langkah pembelajaran saya. Oh begitu ya Pak, tidak apa-apa Pak. Hal tersebut itu kan wajar. Namanya juga manusiawi ya Pak ya. Pada saat saya berada di posisi Bapak, mungkin saya juga akan melakukan hal yang sama seperti Bapak. Bahkan bisa jadi saya itu tidak bisa berbicara lagi Pak, saking groginya dan takut gitu kan ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas penjelasan Bapak yang Bapak sampaikan. Selanjutnya, bagaimana perasaan Bapak setelah mengajar tadi Pak? Saya merasa sangat senang Bu, ya, karena saya lebih tahu apa yang sudah baik. Diperlukan mungkin evaluasi tentang pelaksanaan pembelajaran di kelas. Alhamdulillah ini Ibu sudah memberikan masukan kepada saya, dan insyaallah itu nanti akan bisa menjadi perubahan hal yang baik ke berikutnya, pertemuan berikutnya. Iya, benar sekali Pak. Saya juga sependapat dengan Bapak. Supervisi sangat perlu dilakukan dalam proses pembelajaran berpihak pada murid. Jadi kira-kira apa lagi Pak yang perlu kita benahi, kita perbaiki atau kita tingkatkan ke depannya Pak? Ya Bu, saya menginginkan ketika melakukan supervisi hendaknya jadwal diberikan jauh sebelum supervisinya dilakukan Bu, ya kan, supaya dapat dilakukan secara maksimal, kira-kira seperti itu Bu. Oh begitu ya Pak ya. Oh, saya juga sangat setuju dengan usulan Bapak. Seharusnya memang sebelum observasi di kelas ada beberapa langkah, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Hal ini akan coba kita perbaiki Pak ke depan. Menurut pandangan Bapak, bagaimana sebenarnya pra-observasi itu dilakukan Pak? Ya, kalau menurut saya bukan supaya kegiatan observasi itu berjalan dengan baik dan Ibu sebagai observernya mendapatkan hasil juga yang baik. Kiranya jadwalnya Bu ya, jadwal saat mau supervisi itu jauh-jauh hari diberikan kepada guru yang ingin disupervisi, seperti itu Bu, karena biar guru tersebut bisa mempersiapkan diri dengan baik, seperti itu. Minimal seminggu lah Bu sebelum jadwal supervisi itu dilakukan. Benar sekali Pak, kita memang harus terus belajar dan senantiasa harus berbenah agar tujuan mencerdaskan anak bangsa ini tercapai. Baik Bapak, untuk selanjutnya apa yang akan Bapak lakukan agar hasil yang sudah baik ini tetap berjalan atau tetap berkomitmen Pak? Oke, baik Bu, saya akan meminta pendapat dari anak-anak ketika mengajar. Ya, di samping itu, saya juga akan meminta teman sejawat yang lain melakukan supervisi dan menilai saya dalam umpan balik
yang akan ya, saya perbaiki untuk tahap berikutnya. Terima kasih Bapak sudah menetapkan langkah yang akan Bapak lakukan. Apa rekomendasi Bapak agar proses belajar mengajar di sekolah nanti Pak dapat kita tingkatkan lagi? Oh iya Bu, saya menginginkan setiap supervisi yang dilakukan terus memonitori dan dilakukan pembinaan secara terus menerus agar guru bisa lebih baik lagi dalam mengajar ke depannya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Semoga pertemuan kita ini sangat bermanfaat ya Pak ya. Ya Bu, terima kasih juga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Maya. Alhamdulillah Ibu Eka tadi sudah melakukan percakapan coaching dengan Bapak Darussalam. Untuk itu sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada tahap pasca observasi ini. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Nah, begini Bu ya, saya sudah melakukan coaching tadi dengan alur tirta, yaitu yang terdiri dari tujuan utama, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga coach saya bisa menggali sendiri permasalahannya yang dia hadapi dan menemukan solusi permasalahannya pada rencana aksi yang akan dia lakukan. Terima kasih Bu Eka. Saya tadi sudah mengamati dan akan menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data, yang mana pada saat pengamatan tadi saya melihat bahwa coaching yang Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik. Alur yang dilakukan juga sudah sesuai dengan alur theta. Bu Eka juga sudah bisa menggali permasalahan yang dihadapi dan dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga Pak Darussalam bisa memecahkan sendiri permasalahan yang dihadapinya. Di sini saya juga melihat bahwa coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan terakhir dari saya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah Ibu lakukan tadi? Jadi hasil coaching yang setelah saya lakukan tadi dengan Bapak Darussalam Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mencoba menggali lagi lebih dalam dan tentang alur tirta ini sebagaimananya, supaya lebih bagus lagi Bu ya dari yang sekarang, sehingga saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi ke depannya Bu. Terima kasih Ibu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi dan semua permasalahan mendapatkan solusi yang tepat. Demikianlah kegiatan observasi ini telah selesai dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.